Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 325. Dengan ekspresi menghina dan meremehkan di wajahnya, Tang Guang menoleh untuk melihat anggota api suci di sekitarnya, yang ekspresinya berubah drastis. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka saat menghadapi niat membunuhnya. Bukankah kita akan memusnahkan mereka sepenuhnya? Mereka tidak perlu hidup karena kita telah membunuh Vulcan dan para petinggi mereka. Jawab Mo Au dengan suara berat. Kalau tidak, sekte kita akan mengalami masalah di masa depan jika ada orang-orang bodoh yang ingin membalas dendam pada Vulcan nanti. Tang An tiba-tiba muncul tiba-tiba masih mengenakan topeng perunggunya. Dia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, Master Sekte mungkin puas dengan membunuh Vulcan. Tapi kurasa dia akan marah jika kita memusnahkan hampir 2000 orang api suci di sini. Kurasa sebaiknya kita mendaur ulang mereka. Selama kita mengendalikan hidup mereka, kita bisa menggunakan mereka untuk menangani beberapa masalah di masa mendatang. Kalau begitu, biar aku saja. Kuako tertawa terbahak-bahak, dan sosoknya yang lembut tiba-tiba melayang ke udara. Dia kemudian melihat ke arah 2000 anggota api suci yang ketakutan, yang tanpa waspada terhadap semua kemungkinan bahaya, dan berteriak. Kalian semua telah melihat kekuatan kami. Kami awalnya berencana untuk memusnahkan kalian semua untuk menemani para eksekutif tertinggi dan Vulcan ke neraka. Namun sekarang, kami mengubah keputusan kami dan memutuskan untuk memberi kalian kesempatan untuk hidup. Bagi kalian yang menyerah dan menyerah, aku akan bertanggung jawab atas hidup kalian dan kalian akan menjadi anggota pinggiran sekte Tang mulai sekarang. Namun bagi mereka yang tidak menyerah, maka hari ini akan menjadi waktu kematian kalian. Bajingan! Kalian semua menjijikan, lawan mereka. Puluhan ahli api suci melayang ke udara, hampir semuanya tampaknya berniat binasa bersama saat mereka melesat menuju Kuako. Sedikit rasa jijik terpancar di sudut mulut Kuako. Dia langsung melepaskan pedang abadi miliknya yang berubah menjadi cahaya pedang sepanjang ratusan meter yang langsung mengenai beberapa ahli api suci. Pada saat yang sama, Tang An juga bergerak cepat. Kedua wanita itu baru saja menembus tahap pembentukan roh dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Dua dari mereka yang bertindak seperti pembantaian yang tidak seimbang. Mereka hanya butuh setengah menit untuk membantai semua ahli api suci yang melawan. Siapa lagi yang mau mati? Kami akan membantu. Teriak Kuako dengan keras. Saya ulangi, mereka yang tidak mau mati, buang senjata kalian dan duduk bersila di tanah. Kuako dan Tang An telah membuat hampir 2000 ahli dari organisasi api suci ketakutan dengan pembunuhan berantai mereka. Belum lagi puluhan ahli di sekitarnya yang menatap mereka. Akhirnya, mereka semua tunduk pada perintah Kuako, melempar senjata mereka dan duduk bersila di tanah. Banyak dari mereka telah menyaksikan tingkat kekuatan yang dilepaskan oleh para ahli sekte Tang selama pertempuran melawan klan penyihir surgawi. Orang-orang ini hanyalah mesin pembunuh ulung. Dan masing-masing dari mereka 100 kali lebih kuat dari mereka. Selain kejam dan tanpa ampun, mereka membunuh orang tanpa berkedip seolah-olah mereka sedang membunuh ayam. Melawan perintah kemungkinan besar akan membuat mereka berakhir dibantai sepenuhnya, seperti yang dikatakan wanita itu. Tak seorang pun dari mereka ingin mati. Apapun yang terjadi, hidup jauh lebih baik daripada mati. Itulah gambaran paling nyata dalam benak hampir 2000 anggota api suci saat ini. Kuako mengangguk dengan gembira lalu berkata dengan keras. Turunkan pertahanan pikiranmu dan terimalah segel yang akan kuberikan padamu. Mereka yang menolak akan langsung dipenggal dan semua anggota tubuhmu akan dipotong sebelum kau menjadi santapan hiu. 2 hari kemudian. Butuh waktu tepat 2 hari bagi Kuako untuk memberikan segel pada 1762 ahli api suci. Dengan kata lain, kehidupan 1762 ahli ini berada di tangan Kuako mulai sekarang. Sebuah pikiran darinya sudah cukup untuk memutuskan apakah mereka hidup atau mati. Murid-murid sekte Tang lainnya merasa iri. Mereka tahu bahwa Kuako adalah satu-satunya orang yang memiliki teknik penguasaan jiwa ini. Meskipun mereka juga ingin memiliki beberapa anggota api suci di bawah kendali mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selama 2 hari ini, semua anggota klan Darshaman berkumpul di lereng tanah kecil. Mereka juga menyaksikan kehancuran total organisasi api suci dan kekuatan mengerikan para pengikut sekte Tang. Selain Xing Luan,
Mereka semua khawatir dan gelisah bahwa mereka juga akan berakhir seperti mereka yang berasal dari api suci, dibunuh tanpa ampun atau dikendalikan oleh wanita itu. Bab 1249 memasuki pengasingan. 18 hari telah berlalu sejak pertempuran yang merenggut nyawa ribuan orang dari klan penyihir surgawi. Namun, semua orang juga telah terperangkap di pulau kelima selama 18 hari. Untungnya, ada banyak ladang gandum di pulau itu. Kalau tidak, mereka akan berakhir kelaparan dan setengah mati terlepas dari kultivasi mereka yang kuat. Api telah membakar habis bukit berhutan itu. Di atas lereng, Tang Guang mengerutkan kening dan terus memperhatikan suatu area yang diselimuti oleh energi yang sangat besar di kejauhan. Disitulah Tang Xiu berada. Bagaimana menurutmu tentang situasi Grandmaster sekarang, Cinan? Mengapa situasi seperti ini tiba-tiba terjadi? Tanya Tang Guang perlahan. Cinan memutar matanya ke arahnya dan dengan ketus menjawab. Siapa yang bisa kutanyai bahkan jika kau bertanya padaku? Dasar bodoh? Lagi pula, penguasa punya banyak rahasia. Aku tidak tahu semua rahasianya bahkan jika aku mengikutinya setiap hari. Tang Guang menarik napas dalam-dalam dan menahan kecemasannya. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, "Ya, aku sudah tahu bahwa tidak mungkin bagimu untuk menjadi ajudan Grandmaster yang bisa bersamanya setiap hari. Sama mustahilnya bagimu untuk menjadi wanitaku, menurutku." Sial, kamu minta dipukuli, ya? Cinan mengangkat tangannya dan menggeram marah. Mulutmu yang kotor benar-benar tidak mengenal batas, bajingan. Aku benar-benar heran mengapa Tang An bisa memiliki saudara yang menyebalkan sepertimu. Yah, aku juga penasaran, loh. Udara di sekitarnya berfluktuasi dan suara pelan masuk ke telinga Tang Guang dan Cinan. Adegan itu bahkan membuat beberapa murid sekte Tang tertawa terbahak-bahak. Wajah Tang Guang langsung memerah dan membiru, lalu dia berteriak dengan marah. Hei, kenapa kau malah menambah hinaan, An? Aku tetap saudaramu, tidak peduli apa yang kukatakan. Aku penasaran, apakah kamu juga berpikir begitu, Cinan? Suara Tang An keluar lagi dan tawa di sekitarnya menjadi lebih keras. Cinan hanya tersenyum menanggapi dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bukannya aku tidak yakin, itu sudah jelas, loh, hahaha. Ejekan dan ejekan itu membuat pikiran semua orang menjadi lebih rileks. Ketegangan setelah pertarungan masih tinggi di benak semua orang, terlebih lagi mereka takut bahwa Tang Xiu sedang menghadapi masalah. Pemandangan dan suasana itu menenangkan pikiran mereka. Terutama Tang An yang pintar, yang jarang berbicara tetapi menggunakan kesempatan itu untuk sengaja berbicara lebih banyak dan membuat suasana hati semua orang kembali normal. Hah? Ekspresi Tang An tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan suara. Pada saat itu, semua murid sekte Tang di dekatnya, serta Xing Luan, yang duduk bersila tidak jauh dari sana, mengalihkan perhatian mereka ke arah aura yang menindas itu. Mereka semua adalah ahli yang kuat dan memiliki kepekaan yang sangat tajam terhadap perubahan aliran energi di sekitarnya. Mereka dapat merasakan aura besar yang datang dalam sekejap dan sekarang sedikit melemah. Xing Luan melayang dan segera mendatangi Tang Guang dan kelompoknya. Matanya menatap tajam ke arah Tang Xiu dan berkata perlahan. Auranya melemah, tetapi dengan kecepatan menurun seperti itu, auranya akan benar-benar menghilang paling lama dalam 10 menit. Apakah bos benar-benar baik-baik saja? Mungkin. Tang Guang mengangguk. Dia selalu bersikap acuh tak acuh terhadap orang lain selain orang-orang sekte Tang. Namun, Xing Luan adalah pengecualian karena dia sangat menyadari bahwa Xing Luan benar-benar salah satu dari mereka. Tiba-tiba, aura yang bergelombang seperti air pasang itu langsung menghilang sepenuhnya. Segera setelah itu, aura yang puluhan kali lebih besar dari sebelumnya meledak lagi. Puluhan ahli dari sekte Tang, serta Xing Luan dan 5 tetua pelindungnya, terlempar. Kulit mereka berubah drastis saat mereka terhempas dan menghantam bukit berbatu itu. Puah, batuk, batuk. Lebih dari 20 orang menyemburkan darah dan menderita luka dalam yang parah. Tang An muncul dari penghalang kehampaan dan berlutut dengan satu lutut sambil menopang dirinya di tanah dengan satu tangan. Setelah batuk seteguk darah, dia bergumam dengan ekspresi panik dan ngeri. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Grandmaster baru saja mengalami kecelakaan? Tepat saat suaranya menghilang,
Tang Xiu tiba-tiba muncul begitu saja. Namun, saat melihat pemandangan di depannya, dia langsung mengangkat lengan kanannya dan ekspresi canggung muncul di wajah tampannya sambil tersenyum masam. Apa kamu baik-baik saja? Aku baru saja menerobos dan tidak bisa dengan mudah mengendalikan aura yang tiba-tiba melonjak. Batuk, batuk, baiklah, minum pil ini dulu. Setelah mengatakan itu, 4 botol giok muncul di tangannya tiba-tiba. Saat gabus botol terbuka pada saat yang sama, lebih dari 20 pil penyembuhan suci terbang ke lebih dari 20 orang yang merangkak naik dari tanah. Ke-20 orang itu saling bertukar pandang dengan cemas dan ekspresi aneh di wajah mereka. Itu hanya sebuah terobosan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengendalikan auranya? Hanya karena tidak bisa mengendalikan auranya sepenuhnya sudah cukup untuk melepaskan ledakan yang begitu menakutkan? Tang An menelan ludah. Dia segera terbang ke Tang Xiu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Grandmaster, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda baru saja mencapai terobosan. Jadi sekarang kultivasi Anda adalah? Tang Xiu mengangkat tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, dia menyadari apa yang baru saja terjadi dan buru-buru menurunkan tangannya lagi. Kecepatannya menurunkan tangannya tidak cepat, tetapi gerakan yang begitu lambat menyebabkan tanah di bawah kakinya meledak dan menciptakan lubang yang dalam selebar setengah meter. Hah? Aku? Ekspresi canggung di wajah Tang Xiu semakin kuat dan dia berkata tanpa daya. Sekarang aku berada di tahap akhir dari menyeberangi kesengsaraan. Aku hanya tinggal selangkah lagi untuk secara tidak sengaja menembus tahap akhir dan melangkah lebih jauh. Jika bukan karena seni rahasia yang kugunakan untuk mengendalikan kekuatanku, kesengsaraan surgawi pasti sudah turun sekarang. Itu hanya benar-benar insiden yang tidak disengaja. Kekuatanku melonjak terlalu cepat dan aku belum beradaptasi dengan kekuatan yang begitu kuat. Tidak, tubuhku belum beradaptasi dengan kekuatanku. Tahap penyeberangan kesengsaraan dan tiba-tiba saja menerobos. 20 orang itu ketakutan pada saat yang sama. Pandangan mereka terhadap Tang Xiu seperti melihat alien dari luar angkasa. Apakah Yang Mulia tahu betapa mengejutkannya hal itu bagi kami meskipun Anda hanya mengucapkan beberapa patah kata? Tahap penyeberangan kesengsaraan? Dan demi Tuhan, itu adalah tahap penyeberangan kesengsaraan, tidak kurang dari itu? Anda akan naik ke dunia abadi dan menjadi seorang abadi sejati jika Anda melewati kesengsaraan surgawi. Setelah mereka sadar kembali, ekspresi masam, dipaksakan, dan pahit memenuhi wajah mereka. Tang An akhirnya memaksakan senyum masam dan berkata, masalah Anda yang berhasil mencapai tahap kesengsaraan adalah peristiwa yang patut dirayakan, Grandmaster. Saya yakin Anda tidak akan butuh waktu lama untuk sepenuhnya memahami kekuatan Anda mengingat kemampuan Anda. Tidak, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Menembus tahap akhir menyeberangi kesengsaraan secepat ini jelas tidak baik. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dan sangat besar, tetapi tidak dapat mengendalikannya, akan membuatku mengeluarkan kekuatan bahkan untuk setiap tindakan kecil. Kurasa aku harus mengasingkan diri dan berkultivasi untuk waktu yang lama sekarang. Selama ini, Anda telah melakukan berbagai hal yang membosankan. Saya pikir ini akan menjadi waktu yang tepat bagi Anda untuk mengasingkan diri dan berkultivasi, Grandmaster. Tang An buru-buru menjawab, dengan Anda memperkuat tingkat kultivasi dan mengendalikan kekuatan Anda dengan lebih baik, Anda dapat memimpin kami untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi nanti. Namun, hal yang paling mendesak bagi kami adalah menghancurkan susunan di pulau ini terlebih dahulu. Kami telah menunggu Anda selama 18 hari. Tidak masalah bagi kami untuk tinggal lebih lama di sini, tetapi mantan anggota api suci dan beberapa anggota klan Darsyaman mungkin akan mati kelaparan. 18 hari? Tang Xiu tidak menyangka bahwa 18 hari telah berlalu sejak pertempuran melawan para elit klan penyihir surgawi. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu dan buru-buru bertanya. Di mana Vulcan? Tang An dan Tang Guang saling bertukar pandang dan menjawab dengan hormat. Kami membunuhnya? Kau membunuhnya? Tang Xiu mengerutkan kening. Ya, api suci menderita kerugian besar kali ini. Selama pertempuran dengan klan penyihir surgawi, tidak ada dari kami yang membantu mereka. Jadi mereka menderita kerugian besar dan hanya tersisa kurang dari 2.000 orang. Vulcan sangat marah dan menuntut penjelasan darimu. Aku telah mengamatinya sepanjang waktu dan dia tampaknya memiliki niat membunuh terhadapmu,
dan juga memendam permusuhan yang mendalam terhadap kami semua dan sekte Tang. Oleh karena itu, kami mengambil inisiatif untuk menyerangnya terlebih dahulu dan langsung membunuhnya untuk mencegah masalah di masa mendatang. Tang Xiu tampak termenung lalu mengangguk. Kau sudah membunuhnya dan itu saja. Lagi pula, bahkan jika kau tidak membunuhnya, aku sendiri yang akan membunuhnya. Api suci tidak perlu ada lagi. Menyingkirkan organisasi yang hanya peduli dengan uang dan mengabaikan nyawa manusia sudah merupakan perbuatan baik. Ngomong-ngomong, bagaimana kau menghadapi anggota mereka yang lain? Kuako maju dan berkata sambil tersenyum. Mereka semua memilih untuk bersumpah setia kepada kami, Master Sekte. Mereka bersedia menjadi anggota pinggiran Sekte Tang. Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, apakah menerima mereka sebagai anggota sampingan sekte cukup mendesak bagi kita? Saya yang mengendalikan hidup mereka, Tuan. Mereka semua akan mati selama saya menghendakinya, jawab Kuako. Tang Xiu berkata, kau akan menerima mereka? Dia tiba-tiba menghentikan ucapannya dan matanya berkedip sebelum senyum puas muncul di wajah tampannya. Kemudian, Tang Xiu mengangguk dan memuji. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik, Kuako. Bagaimanapun, karena hidup mereka ada di tanganmu, maka mereka akan mematuhi perintahmu tanpa gagal. Biarkan mereka tetap tidak aktif untuk beberapa waktu dan tunggu sampai aku benar-benar menstabilkan level kultivasiku. Aku akan menyusun beberapa rencana untuk mereka setelah aku dapat sepenuhnya mengendalikan dan melepaskan kekuatan tahap akhir menyeberangi kesengsaraanku. Bolehkah aku bertanya apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Ketua Sekte? Apakah kita akan meninggalkan tempat ini? Tanya Kuako. Tang Xiu memikirkannya dan kemudian berkata, aku tidak bisa pergi untuk sementara waktu karena aku hanya akan membawa kerusakan dan melukai semua orang di kapal. Kalian semua kembali dulu. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku akan meninggalkan tempat ini setelah aku bisa mengendalikan kekuatanku sendiri. Mata Kuako berbinar sebelum dia buru-buru bertanya. Apakah Anda ingin saya tinggal di sini bersama Anda, Master Sekte? Tidak perlu, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Kau harus menyelesaikan masalah para mantan anggota api suci itu. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu memberitahu Tang An cara membongkar susunan itu. Dia melihatnya menghancurkan susunan yang menutupi seluruh pulau kelima dan menyuruh mereka pergi, sebelum duduk bersila di pantai, setengah bulan kemudian. Tang Xiu hampir tidak mampu mengendalikan kekuatannya sendiri sekarang. Dia kemudian menaiki kapal penumpang yang tertinggal dan bergegas ke Pulau Sembilan Naga. Setelah menghabiskan setengah bulan dalam kultivasi, ia menyadari bahwa ia akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan tahap akhir menyeberangi kesengsaraan. Begitu ia dapat sepenuhnya mengendalikannya, ia dapat memilih untuk menyeberangi kesengsaraan dan kemudian menjadi ahli tahap menyeberangi kesengsaraan yang sejati. Ia bahkan memiliki firasat samar bahwa ia mungkin lebih kuat daripada dewa biasa begitu ia berhasil menyeberangi kesengsaraan. Lebih jauh, kemungkinan besar ia juga akan mampu bersaing dengan para ahli tahap dewa bumi. Memasuki pengasingan, itu dia. Saat Tang Xiu kembali ke Pulau Sembilan Naga, dia mengatur semua yang perlu dilakukan. Setelah itu, dia langsung memilih untuk tinggal di pagoda indah tempat Guyan Er tinggal untuk memulai pengasingannya yang panjang. Bab 1250, Waktu berlalu. Seperti anak panah yang melesat, waktu berlalu dan tahun-tahun pun berlalu. Setelah menggunakan kemampuan ilahi Devour mengakibatkan peningkatan drastis dalam level kultivasi Tang Xiu hingga ke tahap akhir menyeberangi kesengsaraan. Namun pada saat yang sama, hal itu juga memberinya bahaya laten. Peningkatan kekuatan yang drastis tanpa kultivasi langkah demi langkah membuatnya tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri sesuka hati dan menghalanginya untuk melepaskan kekuatan penuh dari tahap minor ke-6 bintang esensi surgawi. Lebih jauh, kekuatan tubuhnya juga tidak dapat mencapai level kekuatan yang dapat dicapai setelah melalui kultivasi normal. 3 tahun telah berlalu. Tang Xiu hanya meninggalkan Pulau Sembilan Naga satu kali selama waktu tersebut ketika dia dan Guyan Er yang masih terluka membawa pagoda yang indah itu ke persimpangan laut di Selat Malaka untuk memindahkan semua 35.680 makhluk tanaman berakal di sana ke dunia kantong di Gunung Longkuan. Setelah itu,
Dia menghubungi Duan Mulin dan menyerahkan banyak produk berteknologi tinggi dari sisa-sisa bintang 3 kepadanya. Tang Xiu tidak terlalu memperhatikan pangkalan penelitian rahasia yang dibangun oleh otoritas Tiongkok, dan hanya memerintahkan beberapa murid sekte Tang yang tinggal di Tiongkok untuk membantu negara jika terjadi kesulitan, di Pulau Sembilan Naga. Di dalam pagoda yang indah, Tang Xiu menyesap teh panas yang harum. Di depannya, duduk bersila, tubuh Teng Nu memancarkan aura samar yang mengamuk seperti gunung berapi. Meskipun telah sepenuhnya menstabilkan kultivasinya di tahap akhir menyeberangi kesengsaraan, dia masih diam-diam terkejut olehnya, Master. Di tangga di dalam menara, Guyan Er, dengan pakaian putihnya yang biasa, turun dengan wajah tersenyum. Matanya tampak diselimuti kabut, dia melirik Teng Nu yang duduk bersila di lantai sebelum mengalihkan perhatiannya ke Tang Xiu. Ekspresi Tang Xiu berubah saat dia menatapnya dan bertanya, "Apakah kultivasimu telah dipulihkan ke tahap abadi emas?" "Saya telah menghabiskan banyak sumber daya kultivasi selama 3 tahun terakhir dan akhirnya berhasil meramu pil dunia primordial. Akan sia-sia jika saya tidak dapat pulih ke tahap abadi emas." "Ya, kemampuanmu untuk memurnikan pil dunia primordial terutama berkat buah naga suci yang kita peroleh beberapa tahun lalu," jawab Tang Xiu sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, siapa sangka benda langka seperti itu, yang dicari oleh banyak makhluk kuat di dunia abadi, ternyata ada di bumi kecil ini. Saya pikir sekte Tang kita telah mengumpulkan sebagian besar sumber daya kultivasi di bumi dalam 3 tahun terakhir, Guru. Namun, tingkat konsumsi kita juga cukup cepat." Guyan Er berkata sambil tersenyum. "Menurut saya, sekte ini mungkin akan kehabisan sumber daya kultivasi dalam waktu kurang dari 2 tahun. "Benar," Tang Xiu mengangguk pelan, "jumlah sumber daya kultivasi yang dikonsumsi oleh seluruh pasukan 200.000 anak-anak memang sangat besar. Selain itu, sumber daya yang dibutuhkan untuk meramu 4 ramuan berharga, termasuk pil dunia primordial, cukup besar dan membuat tingkat konsumsi lebih cepat. Kami juga memiliki 560 murid inti di sekte saat ini, dan semuanya telah menembus tahap pembentukan roh berkat dunia saku, dan itu juga membuat tingkat konsumsi lebih cepat. Sudah pasti kami akan menghadapi masa yang cukup sulit setelah 2 tahun ke depan." "Ya, masalahnya bukan mereka yang menghabiskan sumber daya paling banyak, tetapi 35.680 tanaman berakal yang telah berubah menjadi makhluk humanoid. Siapa yang mengira bahwa sekte Tang akan mendapatkan 35.680 monster hebat yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap Dewa Surgawi?" Tang Xiu melirik Teng Nu di depannya dan mengangguk. "Aku tahu bahwa 80% sumber daya di dunia saku digunakan oleh mereka. Namun, itu masih sepadan. Dengan para ahli ini, kita juga dapat merebut wilayah tak lama setelah kita tiba di dunia abadi di masa mendatang. Lebih jauh, kami juga memilikimu di tahap abadi emas atas perintah. Itu cukup untuk membangun pijakan sementara di dunia abadi." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Kamu sudah memutuskan kapan kita akan naik ke dunia abadi?" tanya Guyan Er. Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang belum saatnya, kita akan menunggu beberapa saat lagi. Kita akan berusaha untuk kembali ke dunia abadi paling lama dalam 2 tahun. Hanya di sana sekte Tang dapat berkembang pesat. Selain itu, ada juga tempat yang sangat kita kenal di sana, meskipun masih ada satu hal yang membuatku khawatir." "Apa yang Anda khawatirkan, Tuan?" Guyan Er bingung. "Apakah ini tentang musuh kita?" "Bukan itu," Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Yang membuatku khawatir adalah waktu. Dulu ketika aku meninggalkan bumi selama setahun, aku menghabiskan 10 milenium hidup di dunia abadi, dan aku telah hidup di bumi selama 5 tahun sekarang. Jika waktu yang aku habiskan di sini sama dengan 50.000 tahun di dunia abadi, bagaimana dengan musuh-musuhku di sana? Apakah mereka masih hidup? Apakah aku masih punya kesempatan untuk membalas dendam?" "Anda keliru dalam hal ini, Guru," kata Guyan Er. "Saya tidak tahu mengapa Anda tinggal di dunia abadi selama 10 milenium tetapi hanya 1 tahun berlalu di bumi. Namun, saya telah dengan tekun meneliti aliran waktu di kedua alam, dan saya yakin bahwa 1 tahun di bumi sama dengan sekitar 1 abad di dunia abadi. Setahun di sini sama dengan 1 abad di sana?" Mata Tang Xiu berbinar dan dia buru-buru bertanya, "Apakah kamu yakin tentang ini?"
Aku sangat yakin. Pasti benar. Guyan Er mengangguk. Tang Xiu mengerutkan kening lagi dan bergumam. Bagaimana mungkin? Aku telah berada di dunia abadi selama 10.000 tahun, namun baru 1 tahun berlalu di bumi? Guyan Er berkata dengan serius. Ada beberapa kemungkinan, Tuan. Namun, menurutku kemungkinan terbesar adalah Anda menemui gelembung waktu saat memasuki dunia abadi. Istilah itu tidak diketahui oleh Tang Xiu. Dia melihat ekspresi serius Guyan Er dan langsung bertanya. Apa itu gelembung waktu? Gelembung waktu adalah fenomena ketika waktu dan ruang bertabrakan dan akhirnya membentuk gelembung. Seperti gelembung air, jelas Guyan Er. Terkadang beberapa gelembung membuat waktu mengalir mundur, sedangkan beberapa lainnya membuat waktu bergerak maju dengan cepat. Dulu ketika seberkas jiwa Anda memasuki dunia abadi dan melekat pada jiwa orang lain, Anda mungkin pernah menemui gelembung waktu seperti itu dalam prosesnya. Dan gelembung waktu itulah yang membuat waktu mengalir mundur. Tang Xiu merenungkannya cukup lama sebelum mengangguk pelan. Kemudian, dia berkata, jika kesimpulanmu benar, 1 tahun di bumi sama dengan 1 abad di dunia abadi, dan seberkas jiwaku bertemu dengan gelembung waktu yang menyebabkan waktu mengalir mundur. Dan meskipun aku sudah berada di sini selama 5 tahun, hanya 500 tahun yang telah berlalu di dunia abadi. Jadi, bahkan jika kita pergi ke dunia abadi 2 tahun kemudian, hanya 700 tahun yang akan berlalu di sana. Secara keseluruhan, kekhawatiranku tentang hal itu seharusnya tidak berdasar, bukan? Ya, kalau begitu, bagaimana menurutmu, Tuan? Guyan Er terkekeh. Ngomong-ngomong, di mana Anda akan memilih tempat untuk menjadi pintu masuk kita setelah kita tiba di dunia abadi? Galaksi kepala beruban. Dengan tatapan rumit di matanya, Tang Xiu menjawab perlahan. Guyan Er terkejut sejenak lalu berkata. Tempat itu berada di dalam lingkup Liceum abadi. Tuan, Anda. Aku tahu tempat itu berada dalam lingkup pengaruh Liceum abadi, tetapi tempat itu masih berada di tepi wilayahnya dan sangat jauh dari istana abadi pusat Liceum abadi. Tang Xiu berkata perlahan, aku pernah ke suatu tempat di sana, lautan mata air berkabut. Seluruh lautan mata air berkabut mencakup area seluas ribuan mil dengan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Dan orang yang mengendalikannya adalah apoteosis abadi Mu. Apoteon Mu. Maksudnya kakak senior Mu? Seru Guyan Er. Bukankah dia mati di tangan klan raksasa? Bagaimana? Tidak, dia tidak mati. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Saat itu aku tidak bisa melihatnya mati, jadi akhirnya aku menyelamatkannya. Namun sayangnya, istri, anak-anak, dan orang-orangnya meninggal secara tragis. Aku membantunya membunuh semua musuhnya, tetapi dia menjadi depresi dan menghilang dari pandangan banyak ahli di dunia abadi setelahnya. Samudra Mystisors adalah tempat di mana dia tinggal dalam pengasingan. Selain aku, hanya ada 3 orang yang tahu tentang ini. Siapa lagi yang tahu tentang ini selain Anda, Guru? Tanya Guyan Er buru-buru. Su Qingcheng dan apoteosis abadi Bella Verne Regalia. Tang Xiu mengucapkan 2 nama. Guyan Er memikirkannya sejenak lalu berkata perlahan. Tapi Anda bertaruh pada yang satu ini, Guru. Meskipun saya rasa saya mengenal kakak seniormu, tapi... Tang Xiu mengangkat tangannya untuk menyela pembicaraannya dan berkata. Aku tidak akan memutuskan untuk memilih tempat itu jika sekte Tang kita hanya memiliki beberapa orang, katakanlah, beberapa ratus orang. Namun, jumlah orang kita sekarang terlalu banyak. Dengan hampir 300.000 orang yang tiba di dunia abadi, kita dapat berharap untuk segera terungkap. Kamu juga tahu situasi yang akan kita hadapi di sana, Yan Er. Saat ini, bahkan jika kita bertaruh dengan memikirkan musuh, itu jauh lebih baik daripada ditemukan secara langsung dan menghadapi musuh yang kuat tepat setelah kita tiba. Begitu ya, kata Guyan Er. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu, Tuan. Tang Xiu tidak berbicara lagi dan terdiam cukup lama. Ketika melihat Teng Nu membuka matanya, dia langsung bertanya. Ada apa? Teng Nu bangkit dan berkata sambil tersenyum. Aku berhasil mencapai tahap akhir surgawi abadi, Saffron. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat seorang ahli abadi yang mendalam, aku yakin aku bisa melawannya. Tang Xiu mengangguk senang dan berkata, kelompokmu memiliki 30.000 monster besar di jajarannya dengan fondasi yang kuat.
Setelah kita sampai di dunia abadi dan kalian semua berkultivasi di sana selama beberapa waktu, aku yakin banyak dari kalian akan maju ke tahap abadi yang mendalam. Teng Nu, aku memiliki musuh yang kuat di dunia abadi. Bahkan jika lebih dari 30.000 dari kalian harus melawan masing-masing dari mereka, kelompokmu kemungkinan besar akan mudah disapu bersih. Oleh karena itu, kalian harus tetap bersikap rendah hati dan bersabar, dan jangan pernah mengungkapkan identitas asli kalian. Cahaya merah menyala di mata Teng Nu saat dia berkata, "Musuhmu juga musuh kami, penguasa. Kau memberi kami kehidupan dan kekuatan baru. Baik di planetnya maupun di dunia abadi, kau akan selamanya menjadi penguasa kami." Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mengakhiri pengasinganku mulai hari ini dan seterusnya. Kau harus tinggal di dalam pagoda yang indah ini. Kau akan keluar saat kita tiba di dunia abadi." "Dimengerti," jawab Teng Nu dengan hormat. Tang Xiu dan Guyan kemudian meninggalkan pagoda yang indah itu dan pergi ke Pulau Sembilan Naga. Tepat saat mereka mendarat di pantai, puluhan ahli sekte tak menemukan mereka. Wus! 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 Gu Xiaosui, Tang Guang, dan tangan segera muncul di hadapan Tang Xiu dan Guyan dan memberi hormat satu demi satu. "Di mana orang tuaku?" tanya Tang Xiu. "Mereka sedang berkultivasi di istana," jawab Gu Xiaosui. Alis Tang Xiu berkerut dan bertanya, "Ceritakan padaku tentang kultivasi mereka dan anggota keluarga Tang lainnya. Ceritakan juga tentang situasi sekte saat ini karena kamu telah mengelolanya selama 3 tahun. Bab 1251, kita tidak lagi seperti sebelumnya. Gu Xiaosui merangkum laporan itu dalam benaknya terlebih dahulu, lalu melaporkan situasi orang tua Tang Xiu dan keluarga Tang dalam 3 tahun terakhir. Setelah orang tua guru besar meminum ramuan berharga 2 tahun lalu, fisik mereka dibentuk ulang dan kultivasi mereka berkembang pesat sejak saat itu. Terutama setelah mereka pergi ke dunia saku 6 bulan lalu, setelah itu kekuatan mereka meroket. Keduanya telah maju ke tahap jiwa baru lahir, dan tidak akan lama lagi mereka akan menerobos ke tahap pembentukan roh. Kemajuan kultivasi keluarga Tang tidak lambat, tetapi jauh lebih buruk dibandingkan dengan orang tua guru besar. Sebagian besar dari mereka berada di tahap inti emas, meskipun suasana hati mereka sedikit lebih buruk. Guru telah mengatur arai tempering hati, jadi seluruh keluarga Tang telah memasuki arai dan berkultivasi di dalamnya. Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Sekte Tang kami berkembang dengan cepat dan sebagian besar pasukan anak-anak juga telah maju ke tahap inti emas. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Selain itu, kami telah mengajarkan semua 49 formasi pasukan, dan mereka pasti dapat menghancurkan musuh manapun dengan jumlah dan tingkat kultivasi yang sama. Selain itu, ada 2 orang di sekte Tang yang menurutku perlu evaluasi dan apresiasi lebih lanjut karena tingkat kultivasi mereka telah melampaui milikku, Tang Guang, dan Tang An." "Hah?" Tang Xiu terkejut dan bertanya. "Siapa mereka?" "Guyin dan si buta kecil," jawab Gu Xiaosui. Tang Xiu mengingat kembali bentuk tubuh spesial mereka dan langsung bertanya, "Tingkat kultivasi apa yang telah mereka capai?" "Keduanya telah mencapai tahap integrasi tubuh. Guyin di tahap tengah dan si buta kecil di tahap awal. Tang Guang pernah bertarung dengan bibi Guyin, dan dia kalah telak," tambah Gu Xiaosui. Senyum mengembang di wajah Tang Xiu saat dia mengangguk. "Kemajuan mereka sungguh luar biasa cepat, meskipun aku sudah lama mengharapkannya. Ngomong-ngomong, ceritakan padaku tentang sisanya juga." Gu Xiaosui mengingatnya sejenak lalu berkata, "Nenek buta telah berhasil mencapai tahap master surgawi. Dibandingkan dengan seni kultivasi yang kami berikan di sini, kekuatannya sebanding dengan para ahli di tahap integrasi tubuh. Sebaliknya, Paman Master Chen Zizong telah maju ke tahap akhir integrasi tubuh." "Bagaimana dengan Suyu? Di mana dia sekarang?" tanya Tang Xiu. "Saya tidak punya kabar tentangnya," kata Gu Xiaosui. Tang Xiu mengangguk pelan lalu berkata, "Aku memberimu waktu 3 hari untuk membawa semua murid sekte Tang dari seluruh dunia kembali ke Pulau Sembilan Naga. Sekarang bentuk embrio kekuatan sekte Tang sudah mulai terbentuk, sudah waktunya bagiku untuk mengatur ulang pasukan sekte. Dipahami?" Gu Xiaosui tampak bingung, namun dia mengangguk dan menurut. Di istana. Tepat setelah Tang Xiu dan Gu Xiaosui memasuki istana, aroma harum menyambut mereka,
dan Su Lingyun yang sekarang tampak muda melayang di depan mereka. Siu Er, Yan Er. Wajah Su Lingyun yang tersenyum sangat cerah. Meskipun mereka semua tinggal di Pulau Sembilan Naga, dia hanya bertemu Tang Xiu sekali ketika dia meninggalkan pagoda yang indah itu 2 kali dalam 3 tahun terakhir. Mama. Impian Tang Xiu dulu adalah membawa dan membantu ibunya memulai jalur kultivasi. Sekarang setelah dia melihat ibunya tampak begitu cemerlang, anggun, dan penuh semangat, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu. Su Lingyun tersenyum, menarik tangan Guyan Er dan berkata, "Kalian anak-anak terus tinggal di pagoda yang indah itu sepanjang waktu. Aku selalu ingin melihatmu di sana, tetapi Yunde tidak pernah mengizinkanku. Dia berkata bahwa aku akan mengganggu kultivasimu. Tapi ya, kamu telah tinggal bersamanya selama 3 tahun di sana. Mengapa kamu belum juga punya anak? Datang lagi?" Tang Xiu tercengang, namun Guyan Er tersipu dan menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Yan Er, Siu Er agak sensitif dan kepalanya selalu penuh dengan kultivasi. Aku tahu bocah ini telah mencapai hal-hal besar dan usahanya sangat penting. Tapi dia sudah dewasa, menikah dan memiliki keluarga sama pentingnya. Jika dia tidak mengambil inisiatif, kaulah yang harus mengambilnya. Dan jangan bicara tentang senioritas kepadaku. Berapa usia kita sekarang? Selama kalian benar-benar cocok dan menyenangkan, aku rasa tidak masalah bagi kalian berdua untuk menikah dan memiliki anak. Guyan Er menahan rasa malunya dan memiringkan kepalanya untuk melirik Tang Xiu. Sambil tersipu, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku pasti akan mengambil inisiatif, Bibi. Karena kamu akan mengambil inisiatif, maka mulai sekarang kamu harus memanggilku ibu. Mengerti?" kata Su Lingyun dengan gembira. Batuk, batuk, batuk. Tang Xiu tidak dapat menahan batuknya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dan hampir tersedak. Guyan Er adalah muridnya, namun ibunya hanya membutuhkan 1 garis keturunan untuk mengacaukan peringkat senioritas dalam keluarga sekaligus. Bu, tolong jangan mengarang cerita yang tidak masuk akal tentang kita yang akan menikah. Aku, kata Tang Xiu, tetapi dia langsung menelan sisa kata-katanya setelah melirik Guyan Er, yang ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Su Lingyun melotot tajam ke arahnya dan pura-pura marah. "Ada apa? Kau tidak mau mendengarkan ibumu lagi karena kultivasimu hebat atau semacamnya? Apa kau tidak menganggap Yan Er anak yang baik? Dia sudah bersamamu selama bertahun-tahun, dan dia jelas menantu yang hebat dan sulit ditemukan. Kau tidak perlu khawatir tentang Wanying. Aku sudah bertanya padanya tentang ini sebelumnya dan dia bilang dia tidak keberatan. Dia bilang dia masih bahagia selama dia punya tempat di hatimu." Kepala Tang Xiu pusing, dan dia langsung keluar dari topik dan berkata sambil masuk ke dalam. "Jangan khawatir tentang urusan kami, Bu. Ngomong-ngomong, ayah pasti ada di atas, kan? Aku akan menemuinya dulu. Hei, bocah nakal." Su Lingyun merasa kesal dan menatap punggung Tang Xiu dengan jengkel. Kemudian, dia menarik Guyan Er dan berjalan masuk sambil menggumamkan sesuatu. Ketika Tang Xiu tiba di lantai 2, dia melihat Tang Yunde bersandar di dinding dengan sebatang rokok di tangannya dan tersenyum lebar. Dia jelas telah menyaksikan adegan lucu itu. "Hei, ayah," Tang Xiu memanggil sambil tersenyum pahit. Tang Yunde terkekeh dan berkata sambil menyeringai. "Kau benar-benar tidak mewarisi sifat baikku dalam hal kesetiaan, bocah. Ngomong-ngomong, ibumu pasti sudah lari ke pagoda yang indah itu dan memaksamu untuk menikah dan punya anak jika bukan karena aku yang menghentikannya." Tang Xiu tersenyum pahit. "Sebenarnya, aku tidak suka melakukannya sebelumnya." Tang Yunde mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku, nak. Lagi pula, aku juga tidak begitu ingin punya cucu. Sebaliknya, ibumu pasti akan membuatmu pusing di kemudian hari tentang hal itu. Selain itu, semua wanitamu luar biasa, dan ikatan emosional antara kamu dan mereka kemungkinan besar akan membuatmu pusing." Tang Xiu memaksakan senyum masam dan getir lagi setelah mendengar rasa kesenangan sombong dari ayahnya sendiri. "Katakan saja aku akan mengambil 1 langkah pada satu waktu untuk masalah emosional itu. Lagi pula, aku tidak punya banyak waktu untuk mengatasinya sekarang. Dengan usaha besar yang harus kulakukan,
Aku harus memanfaatkan waktu untuk mengembangkan kekuatanku dan meningkatkan kekuatanku sendiri. Tang Yunde mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku bisa membantu dengan hal-hal lain, tetapi aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Berusahalah sebaik mungkin, Sonny. Tidak ingin memperpanjang topik, Tang Xiu berkata. Bagaimanapun juga, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu, ayah. Mari kita bicarakan itu di ruang belajar. Baiklah. Tang Yunde mengangguk. Mereka bisa bicara di sini jika itu hanya masalah biasa. Tetapi karena putranya memintanya untuk berdiskusi di ruang belajar, dia mengerti bahwa masalah itu mungkin sangat penting. Ruang belajar seluas lebih dari 200 meter persegi itu memiliki interior dan dekorasi yang mewah. Setelah ayah dan anak itu duduk, Tang Xiu mengambil sebatang rokok dari cincin spasialnya, memberikan satu kepada Tang Yunde dan menyalakannya, lalu mengambil satu untuk dirinya sendiri sebelum membuka diskusi. Ayah, kita akan meninggalkan bumi menuju alam abadi paling lama dalam 2 tahun. Kita akan mengembangkan diri di sana nanti, tetapi ada banyak hal yang harus kita selesaikan di sini dalam 2 tahun ini. Hal yang paling mendesak adalah membalas dendam untuk melunasi hutang lama. Sudah waktunya bagi kita untuk membayar hutang darah. Raut wajah Tang Yunde berubah dan dia langsung bertanya. Maksudmu, kamu siap menyerang keluarga Dolan? Ya, tapi bukan hanya keluarga Dolan. Tang Xiu mengangguk. 3 organisasi teratas di dunia itu serta badan intelijen pertama di dunia, Dark Queen. Mereka seperti tumor jahat. Jika kita tidak memusnahkan organisasi dan klan ini, kemungkinan besar mereka akan menyebabkan kekacauan besar di masa depan. Dengan wajah tidak percaya, Tang Yunde bergumam. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, Xiu'er? Organisasi dan klan itu memiliki warisan yang dalam dan hanya satu kata yang dapat menggambarkan mereka, mengerikan. Bisakah sekte Tang kita menghadapi banyak organisasi dan klan ini pada saat yang bersamaan? Ayah, apalagi organisasi dan klan ini, sekte Tang dapat dengan mudah menaklukkan seluruh dunia jika mereka juga musuh kita. Selain itu, ada juga tujuan lain yang ingin aku capai. Sebagai permulaan, jawab Tang Xiu dengan percaya diri. Apa sebenarnya tujuannya? Tang Yunde bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini tentang 200.000 anak-anak di pasukan, kata Tang Xiu perlahan. Mereka sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi aku perlu mencari musuh untuk melatih mereka sebagai prajurit. Setelah itu, aku ingin membentuk pasukan sekte Tang. Maksudmu, kau akan mengirim anak-anak itu untuk menghadapi 4 organisasi besar dan keluarga Dolan? Tang Yunde terkejut. Tidak, sama sekali tidak. Mereka terlalu muda, yang tertua di antara mereka baru berusia 17 tahun. Kau hanya akan mendorong mereka ke kematian jika kau mengirim mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak kau mengerti. Ayah, lanjut Tang Xiu. Bunga-bunga di rumah kaca tidak akan pernah bisa menahan angin dan hujan. Dunia abadi sama sekali tidak hebat. Itu adalah tempat yang brutal dengan banyak intrik, perang, dan pembunuhan hampir di mana-mana. Anak-anak harus menjalani pelatihan dan pertarungan brutal saat mereka mampu berpikir. Dunia itu adalah tempat yang tidak manusiawi di mana para dewa saling memangsa, dan hanya mereka yang mengasah dan mengasah diri mereka sendiri menjadi pisau tajam yang dapat bertahan hidup dan hidup lebih lama. Tetapi, Tang Yunde ingin terus berdebat. Namun, Tang Xiu mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata, kamu juga tahu bahwa batu giok yang belum dipotong tidak berharga, dan baja tidak akan dibuat tanpa melalui proses tempering. Musuh yang akan kita hadapi di masa depan sangat kuat, dan jika mereka tidak dapat tumbuh dengan cepat sekarang, mereka hanya akan menemui ajal di masa depan di tangan musuh-musuh ini. Siapa sebenarnya musuh kita, Xiu'er? Tanya Tang Yunde buru-buru. Tang Xiu berpikir sejenak, tetapi kemudian perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini belum saatnya untuk memberitahumu tentang itu, ayah. Yang perlu ayah lakukan sekarang adalah berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi dan berusaha untuk menembus ke alam yang lebih tinggi lebih awal. Dunia abadi adalah tempat di mana yang kuat dipuja. Jika kita tidak ingin diinjak-injak dan mati di bawah pisau jagal musuh, kita harus memanfaatkan waktu untuk membuat diri kita lebih kuat. Selanjutnya, aku juga akan membutuhkan bantuanmu untuk yang satu ini di masa mendatang. Bab 1252 Berdirinya Kekaisaran Tang Besar. Tang Yunde mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam.
Saudara-saudara adalah mereka yang dapat diandalkan saat melawan harimau, sedangkan ayah dan anak harus bersatu saat berperang. Aku tidak akan menjadi bebanmu, tidak peduli siapapun musuhnya. Aku akan berjuang bersamamu. Aku menantikan hari ketika kamu dan aku bertarung berdampingan. Ayah, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Tang Yunde sangat menyadari kekuatannya sendiri dan betapa dahsyatnya putranya. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga dalam kultivasi di masa depan. Terlepas dari apakah dia dapat mengejar putranya dalam waktu singkat, dia bersumpah untuk tidak tertinggal terlalu jauh. Dia menghisap rokoknya, mendongakkan kepalanya dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku akan segera menghubungi kedua pamanmu untuk memberitahu mereka tentang masalah ini. Mereka telah menunggu selama hampir 3 dekade untuk membalas dendam. Aku akan memberitahu mereka untuk segera bersiap." "Tidak, jangan terburu-buru, ayah," kata Tang Xiu tergesa-gesa. "Kenapa?" Tang Yunde menatap kosong dan bingung. "Aku sepenuhnya percaya pada kedua paman itu, tetapi aku tidak bisa menjamin bahwa orang-orang di sekitar mereka tidak akan melayani kepentingan orang luar." Tang Xiu berkata, "Jika kamu memberitahu mereka situasi sekarang dan orang-orang mereka membocorkannya, kita bisa menghadapi masalah." "Kau benar," Tang Yunde mengangguk. "Kalau begitu aku akan menunggu sebentar sebelum memberitahu mereka." Angin dingin berhembus di lautan luas, sementara Pulau Sembilan Naga diselimuti cuaca hangat seperti musim semi. Pada hari ketiga diskusi rahasia antara Tang Xiu dan ayahnya, bulan yang terang tergantung di langit malam dan memancarkan cahayanya untuk menerangi beberapa bagian dunia, di tengah pulau. Di aula yang cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang, semua pengikut sekte Tang telah dipanggil kembali. Bahkan para pengikut yang sedang mengemban misi penting di seluruh dunia telah bergegas kembali saat ini. Aula pertemuan itu sunyi senyap, dan ratusan murid tingkat tinggi sekte Tang tengah memperhatikan Tang Xiu yang duduk di podium dengan diam, menunggu pengumuman penting yang hendak disampaikannya. Sebenarnya, itu sama sekali tidak salah. Mereka semua adalah orang-orang yang berotak. Pemanggilan seperti itu berarti bahwa Master Sekte Tang Xiu memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan karena belum pernah ada pertemuan seperti itu sejak berdirinya Sekte Tang. Semuanya sudah tiba, Grand Master. Gu Xiaosui, yang berdiri di podium, meletakkan tangan kanannya di dada kirinya dan melaporkan dengan hormat. Tang Xiu mengangguk pelan. Ia kemudian berdiri tegak dan perlahan menyapu wajah semua orang di aula sebelum akhirnya matanya tertuju pada wajah Guyan Er, yang kemudian mengangguk pelan sebagai tanggapan. Setelah itu, Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. "Ada beberapa hal yang akan kuumumkan kali ini, dan salah satunya adalah aku menyatakan hilangnya Sekte Tang sepenuhnya mulai sekarang dan seterusnya." "Apa?" Ratusan pengikut tingkat tinggi Sekte Tang memasang wajah tidak percaya. "Saya telah mendiskusikan keputusan ini dengan Guyan Er dan dengan demikian, memutuskan untuk membubarkan Sekte Tang untuk membangun kekuatan baru. Mulai sekarang dan seterusnya, kita akan dikenal sebagai Kekaisaran Tang Besar." Tang Xiu melanjutkan dengan suara yang dalam. "Kekaisaran Tang Besar?" Hati semua orang bergetar saat mata mereka menatap tajam ke arah Tang Xiu. Ingin tahu berita mengejutkan apa lagi yang akan dikatakan Tang Xiu selanjutnya. "Lebih jauh, aku telah memutuskan untuk menetapkan batas waktu 2 tahun sebelum kita meninggalkan bumi menuju dunia abadi." Tang Xiu melanjutkan, "Oleh karena itu, bendera Kekaisaran Tang Agunglah yang akan memasuki dunia abadi, tempat yang akan kita tinggali 2 tahun kemudian." "Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang berdirinya Kekaisaran Tang Besar, Grand Master?" tanya Gu Xiaosui dengan hormat. Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban dan berkata, "Untuk saat ini, aku akan memberitahu kalian tentang struktur Kekaisaran Tang Besar. Kekaisaran akan dibagi menjadi 6 badan otoritas. Mereka masing-masing adalah Kementerian Urusan Militer, Kementerian Urusan Politik, Kementerian Intelijen, Kementerian Eksekusi, Kementerian Keuangan, dan terakhir, Paviliun Monster Surgawi. Berikutnya adalah pengangkatan personel. Kementerian Urusan Militer terdiri dari 4 kelompok pasukan utama, yaitu naga, harimau, burung pipit, dan korps bela diri. Tang Guang akan mengambil alih komando pasukan naga, Mo Au akan memimpin pasukan harimau, Hao Lei akan menjadi komandan pasukan burung pipit, dan Chen Xiaohua akan memimpin pasukan bela diri.
Keempat pasukan utama ini akan bertanggung jawab untuk menjaga wilayah yang diduduki oleh Kekaisaran Tang Besar di dunia abadi di masa mendatang, dan mereka akan ditempatkan di 4 wilayah di timur, selatan, barat, dan utara wilayah tersebut, masing-masing. Kementerian Urusan Politik akan dipimpin oleh Tang Yunpeng sebagai kepala dan Mo Awen sebagai wakilnya. Kalian berdua bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan kekaisaran dan memimpin rakyat kekaisaran besar menuju kemakmuran dan kehidupan yang makmur. Bersambung ke episode 326. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.